Shalom, selamat pagi sidang jemaat sekalian, selamat hari Minggu, dan selamat kita mengikuti ibadah online di rumah kita masing-masing. Selanjutnya sebelum kita memulaikan ibadah kita pada hari ini, kita akan menyaksikan warta jemaat berikut ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom, salam damai bagi kita semua. Bersyukur pada saat ini kita kembali bersekutu dalam ibadah kita hari ini. Ibadah yang mempunyai makna persekutuan kita bersama dengan Sang Pencipta dan juga dengan sesama kita. Ibadah yang menumbuhkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dalam hidup kita. Untuk itu, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam nyanyian dari Kidung Jemaat 2 ayat 1 dan 4. Suci, 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 dan apa yang seterusnya. Suci, suci, suci. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ingat dan percayalah bahwa kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, percaya merupakan sebuah kata yang tidak terlepas dari iman kita. Karena dalam Ibrani pasal 11 ayat pertama dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oleh karenanya, iman membutuhkan kepercayaan di dalam menghidupinya. Terlebih ketika kita ada dalam sebuah pergumulan, kita diajak untuk terus percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, meski menghadapi ketakutan. Mari kita menghayati hal ini dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 362, bait pertama dan ketiga, Aku milikmu, Yesus Tuhanku, dan apa yang seterusnya. Saat ini kita akan mengakui dosa kita di hadapan Allah. Untuk itu mari kita berdoa mengakui segala keberdosaan kita di hadapannya. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan kami di dalam Kristus Yesus, dalam pergumulan kehidupan yang kami hadapi saat ini, kami goyah, hingga kami tidak mempercayai pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Dalam pergumulan yang kami hadapi, kami melepaskan dekapan tangan pengasihan-Mu. Sebagai gereja-Mu pun, kami acap kali tidak mengandalkan Engkau dalam membangun jemaat-Mu di persekutuan ini. Ampuni dan kuatkan kami untuk terus percaya pada tangan pemeliharaan-Mu. Dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Mari kita sambut pengakuan dosa kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 361, bait pertama dan bait keempat, Di salib-Mu ku sujud.
Saat ini kita akan mendengarkan berita anugerah dari Allah. Untuk itu dijemput jemaat bangkit berdiri. Berita anugerah pada hari ini diambil dari Roma pasal 6 ayat 4. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan beserta dengan saudara. Mari kita sambut berita anugerah dari Allah dengan menyanyikan Kidung Jemaat 375, Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus, sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa untuk pelayanan firman. Ya Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa hadir untuk menyapa jemaat-Mu di GKI Pulau Mas ini. Engkau mau menguatkan kepercayaan kami kepada Tuhan melalui bacaan yang kami baca bersama-sama. Biarlah Roh Kudus menolong kami di dalam memahami maksud dari firman-Mu, dan Roh Kudus jugalah yang memampukan hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami bertumbuh iman kami, makin berbuah, makin teguh iman kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita akan membaca Mazmur pada ibadah kita saat ini yang terambil dari Mazmur 85 ayat 9 sampai 14. Mazmur 85 ayat 9 sampai 14. Demikian. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah, Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihi-Nya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya
keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Marilah kita membaca dari Matius pasal 4 ayat 22 sampai ayat 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu untuk mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu, dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara, kita menghayati firman Tuhan yang tadi kita baca dalam tema kita, percayalah. Kita berbahagia karena kita berharap kita semakin percaya kepada Allah, kepada Yesus dan Roh Kudus. Dan kepercayaan itu membuat iman kita makin teguh. Kita mendalami kata-kata percaya atau beriman kepada Allah. Bukan percaya kepada diri sendiri atau kepada orang lain. Kita percaya pada keselamatan dari Allah. Bukan percaya pada perbuatan dari diri kita sendiri yang menghasilkan keselamatan. Jadi intinya adalah yang pertama, percaya pada Allah yang menyelamatkan, bukan diri kita yang menyelamatkan. Kalau ada orang mengatakan dia percaya diri, kalau percaya diri itu
adalah sifat dari manusia ketika orang mengakui kemampuan dirinya sendiri. Dia sudah menilai dirinya sendiri atau ada orang yang menilai dirinya dan dia mampu untuk melakukan sesuatu. Dan orang yang memiliki rasa percaya diri itu biasanya memandang positif dirinya sendiri dan dia berusaha memaksimalkan dirinya sendiri. Tapi kalau orang yang kurang percaya diri, dia menganggap dirinya itu tidak mampu, tidak bisa apa-apa, sehingga dia tidak mau melakukan. Nah, kita tidak membahas tentang percaya diri seperti itu, tapi percaya kepada keselamatan yang dari Allah, keselamatan yang bukan dari diri kita, keselamatan dari dosa, dan tidak mungkin kita percaya pada diri sendiri untuk melepaskan dosa-dosa kita, untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sebab hanya Allah lah yang mampu menyelamatkan manusia dari dosa. Seberapapun usaha kita untuk menyelamatkan diri kita, untuk melepaskan diri kita dari dosa, kita tidak akan pernah bisa masuk ke dalam surga dengan kekuatan sendiri. Kita hanya percaya pada Allah dan melakukan kehendaknya agar kita diselamatkan dari dosa dan masuk dalam kerajaan Allah. Kalau kita diselamatkan, maka kita akan mendapatkan hidup yang damai, hidup yang tenang, tidak ada ketakutan, tidak ada pengharapan, tidak putus asa, adil, sukacita, dan juga kita mengalami kesejahteraan. Dan keselamatan itu Allah lah yang mengerjakannya, bukan oleh kekuatan diri sendiri. Dalam situasi pandemi COVID saat ini, apakah kita juga merasa diselamatkan, yang membuat kita tenang, yang membuat kita damai, tidak takut, berpengharapan, tidak putus asa, dan selalu mengalami sukacita dalam situasi ini? Saudara, percaya pada Allah membuat hidup kita makin tenang dan damai. Kalau percaya itu berarti kita menyerahkan diri atau menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Kita menyerahkan pikiran kita, kehendak kita kepada Tuhan. Sehingga hanya kehendak Tuhan dan pikiran Tuhanlah yang akan kita lakukan. Dan kita meyakini kalau kita sudah menyerahkan diri hati kita kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan bertindak untuk menyelamatkan manusia, menyelamatkan kita. Dalam situasi kondisi saat ini yang mungkin kita susah, mungkin kita menderita, sakit, Tuhan menyelamatkan hati, jiwa, pikiran kita. Dan kita percaya dan berharap akan pertolongan Allah yang menyelamatkan kita dari dosa. Dan kita kalau dalam situasi yang sangat menderita, teraniaya, sakit penyakit, mungkin diri sendiri tidak bisa mengobati, membuat kita tenang, membuat kita tidak takut. Kekuatan diri sendiri ketika orang berada di dalam situasi yang berat, COVID, kemudian sudah menjadi lemah, diri sendiri tidak bisa menguatkan. Makanya orang bergantung kepada Allah. Melalui dokter, melalui obat-obatan, itu bisa membantu kita. Tapi sepenuhnya kita yakin pertolongan Allah lah yang paling utama dalam kehidupan kita. Kalau kita mau menyerahkan diri, berarti kita hanya mengandalkan Tuhan. Tidak mengandalkan diri sendiri dalam menyelamatkan diri kita atas dosa-dosa yang ada dalam hidup kita. Setiap orang yang percaya
Yesus, maka dia akan beroleh keselamatan, beroleh hidup yang kekal. Dan orang yang tidak percaya atau ragu-ragu pada Yesus, dia akan tenggelam di dalam dosanya, dalam ketakutannya, dalam kegelisahannya. Ketika dia sakit, ketika dia koma, ketika dia menghadapi situasi kritis, dia makin gelisah, makin takut, karena dia mengandalkan dirinya. Tapi ketika dia menyerahkan, berserah kepada Tuhan, berserah kepada Allah, dia akan merasakan jamahan pelukan dari Yesus, sehingga dia menjadi tenang dan teduh. Jadi percaya itu adalah mengandalkan pertolongan Yesus. Kalau orang yang kurang percaya pada perkataan Yesus, kurang yakin dengan kuasa Yesus, maka orang ini yang sering jatuh dalam dosa, tenggelam dalam dosa, seperti yang dialami oleh Petrus yang kita baca dari Matius pasal 14 ayat 30. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya yang ketakutan, tenanglah dan jangan takut, karena Yesus pasti hadir untuk menolong mereka. Mengapa murid-murid dan kita diminta Yesus agar tidak takut? Karena Yesus selalu memperhatikan persoalan-persoalan dalam hidup kita. Memperhatikan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dalam situasi pandemi COVID, Tuhan memperhatikan semuanya. Dalam kekurangan ekonomi, Tuhan memperhatikan keadaan kita. Dan Tuhan siap menolong, menyelamatkan. Terutama, Yesus menyelamatkan dalam cara hidup yang kekal. Dan pada saat kita dipanggil Tuhan, akan ada hidup yang kekal, kita dibangkitkan. Yesus menolong bukan untuk menakut-nakutkan atau menakut-nakuti seperti hantu. Kalau datang hantu itu orang menjadi takut. Nah, saudara, Kristus memberi hidup. Kristus memberi penghiburan. Kalau hantu menakut-nakuti, dia tidak memberi hidup, dia tidak memberi semangat, dia tidak memberi keberanian. Itulah yang membuat murid-murid takut kalau ada hantu. Dan kalau kita beberapa kali menonton film horor itu pasti menakutkan, tidak menghibur, tidak menguatkan, tidak memberi semangat. Nah, inilah yang selalu menghantui orang, sehingga dalam ketakutannya dia tidak mau atau tidak mencari Tuhan. Kalau kita tahu bahwa Yesus datang untuk memberi kekuatan, untuk memberi keberanian, maka kita menyambut Yesus dengan hati yang tenang, hati yang bersuka cita. Ketika orang yang beriman di dalam ketakutan, dia membutuhkan pertolongan Yesus. Karena Yesus selalu hadir dan siap menolong. Memang ada saatnya Yesus ingin kita juga meminta, seperti Petrus berteriak minta tolong. Nah, sehingga dia di dalam kesulitannya, dalam ketakutannya, dia meminta tolong. Dalam situasi apapun kita, dalam sakit penyakit yang kita alami, dalam kesulitan ekonomi, dalam kesulitan dalam relasi, dalam kesulitan dalam pekerjaan, mungkin kita mengalami ketakutan seperti yang dialami oleh Petrus dan murid-murid. Mungkin ada kehilangan uang, atau dianiaya, atau direndahkan dan disingkirkan. Mungkin beban hidup kita berat, pergumulan kita berat, kita tidak kuat menghadapinya sendiri. Karena itulah Tuhan siap beserta dengan kita. Tuhan siap menolong kita. Dan orang yang selalu mengandalkan pertolongan Tuhan, maka Tuhan mengatakan,
tanganku aku rentangkan untuk menolong. Aku akan menghibur, aku akan menenangkan agar engkau tidak takut. Jadi ada seorang remaja, karena ayah dan ibunya cekcok terus, dia stres, dia bukannya mencari pertolongan pada Tuhan, dia tidak belajar percaya kepada Tuhan, tapi yang dicarinya temannya. Nah, temannya kasih obat-obatan penenang. Gratis pertama, kedua gratis, ketiga gratis, tapi ketiga harus bayar. Jadi ketika remaja ini ditanya kenapa ada masalah, yang dicarinya teman dan mau menerima obat-obatan yang terlarang itu. Dia katakan bahwa dia belum terbiasa untuk percaya Tuhan. Dia belum terbiasa untuk mengandalkan Tuhan. Nah, inilah yang perlu kita ajarkan, bagaimana percaya itu dari sejak kecil, dari anak-anak remaja, agar di dalam ketakutan, entah ketakutan apa saja, ketakutan belajar, ketakutan di kamar yang gelap, ketakutan di tempat yang membuat kita gelisah, di situ kita mengandalkan Tuhan, berteriak minta tolong kepada Tuhan. Karena Tuhan datang bukan sebagai hantu yang menakutkan. Tuhan datang untuk menghibur, untuk menguatkan, untuk memberikan ketenangan kepada kita. Inilah percaya itu adalah mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan berarti mengandalkan firman-Nya. Percaya dengan segenap hati dan tidak bersandar pada pengertian sendiri. Dan orang-orang yang selalu bersandar pada hatinya sendiri, pengertiannya sendiri, ini adalah orang-orang yang bebal, orang yang keras hati. Orang yang percaya kebenaran Allah, dia tidak mengandalkan kebenaran diri sendiri. Dan banyak orang atau pemuda atau siapa, kalau sudah punya pemikiran sendiri entah tentang apa saja, dia pikirannya itu yang dipegang terus. Jadi keras hatinya ketika diberitahu, dinasihatkan, dia tidak mau. Dan orang seperti inilah yang dikatakan mengandalkan pada kebenaran sendiri. Orang yang seperti ini, yang sangat rasional, biasanya menjadi orang yang ateis, tidak lagi mengandalkan Tuhan. Dan orang-orang seperti ini kalau mau bertobat, dia harus mengeluarkan kepercayaan atau keyakinannya pada dirinya sendiri tadi. Dia mengosongkan diri, mengosongkan kehendaknya sendiri, dan menyerahkannya pada Yesus, kepada Allah, dan dituntun oleh Roh Kudus. Orang yang percaya pada Yesus makin menyatu pada Yesus, dan Yesus, dia yakin Yesus mampu menolong dia. Dan orang-orang yang keras hati ini tidak mengandalkan Allah, tapi dia mengandalkan kepada ilmunya, kepada materinya. Dia pikir dengan ilmu dan materinya, hatinya, jiwanya bisa tenang, bisa damai. Materi dia yakini akan membuat dia menjadi bahagia. Dan orang yang selalu mengandalkan kepada materi, ilmu pengetahuan itu bisa dikatakan seperti orang yang terkutuk. Tapi orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan, orang yang percaya pada Tuhan, adalah orang-orang yang diberkati. Orang yang percaya kepada Tuhan karena dia rendah hati mau mendengarkan firman Tuhan dan membuat hatinya tenang, tidak takut. Apapun masalah yang dihadapi, badai yang sebesar apapun dikendalikan oleh Yesus. Dia percaya apapun badai yang aku hadapi, hanya Yesus, hanya Allah satu-satunya yang dapat diandalkan. Karena itulah orang yang mengandalkan Tuhan selalu mengatakan, Tuhan itu gunung batuku, Tuhan itu kota bentengku, tempatku berlindung. Hanya kepada Dia aku percaya dan mengandalkan diri. Karena aku yakin Tuhan akan bertindak menyelamatkan aku. Kalau kita hanya takut saja terus, maka pasti kita tidak akan percaya. Itulah yang dilakukan oleh Petrus. Ketika dia ada badai dan takut, dia menjadi buyar. Karena dia tidak fokus kepada Allah, dia tidak perhatian kepada Yesus. Ketakutan sering membuat orang tidak perhatian pada Yesus dan tenggelam dalam dosa, di dalam masalah-masalah yang dihadapinya. Dia tidak bertumbuh imannya. Ketakutan membuat orang tidak mau menyerahkan diri kepada Yesus. Sibuk dengan ketakutannya. Seperti Elia, takut dikejar oleh Isabel. Dia tidak melihat karya Tuhan, dia tidak melihat pekerjaan Tuhan. Tuhan hadir untuk menolong dia. Tuhan menyapa dia, tapi dia tidak membuka dirinya untuk kehadiran Tuhan.
Dan ketika dia makin takut, makin tidak mempercayai Tuhan. Dan Tuhan mendorong Elia, lepaskanlah ketakutanmu, percayakan dirimu kepada Allah, dan jangan takut kepada kematian karena Isabel yang mengejar dia. Dan ketika dia mulai mempercayakan dirinya kepada Allah, maka ketakutan itu digantikan Tuhan dengan semangat hidup, semangat bekerja, semangat untuk selalu melayani. Dan orang yang letih lesu, ketika dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan, dia menjadi tegak dan sukacita. Jadi ketika kita selalu tenggelam, jatuh, terus berteriak minta tolong kepada Tuhan. Orang beriman kadang-kadang jatuh, seperti Petrus beriman, kadang-kadang menyangkal diri. Tapi ketika dia jatuh, dia berteriak, dia mengandalkan, Tuhan merangkul, Tuhan menolong. Jangan seperti Yudas, ketika dia jatuh patah hati, dia tidak pernah mencari Yesus. Kita belajar seperti Petrus, dan kegagalan kita membuat kita semakin mengasihi Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan. Dan kita mengakui Tuhan melalui mulut, dan kita melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita. Dan itulah iman atau percaya kepada Tuhan yang membuat kita makin tidak takut, makin damai dan tenang. Amin. Dijemput jemaat bangkit berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat. Ya Tuhan, kami menaikkan doa untuk pemerintahan kami, baik di pusat maupun di daerah, agar bekerja sama dalam menangani pandemi COVID ini. Biarlah ya Tuhan, upaya pemerintah pusat dan daerah untuk memperketat protokol kesehatan ini berhasil dalam sosialisasi dan mengajak masyarakat, sehingga penularan pandemi COVID ini semakin berkurang. Tuhan, berikan kesadaran bagi masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan ini secara baik. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan untuk para dokter, perawat, dan relawan yang bekerja untuk menolong pasien yang terinfeksi COVID ini. Tuhan berkati mereka, berikan kekuatan, berikan damai, kesehatan, sehingga mereka bisa terus bekerja. Demikian juga keluarga mereka ya Tuhan. Demikian juga yang bekerja untuk mensosialisasikan ya protokol kesehatan ini, yang melibatkan banyak pihak. Tuhan pakai agar berjalan dengan baik di dalam sosialisasi protokol kesehatan dan pencegahannya. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh gereja-gereja di Indonesia ini, agar kami turut serta dalam mengajak masyarakat ya Tuhan untuk melakukan protokol kesehatan dengan baik, dan semakin cepat pemulihan dari pandemi COVID ini, dan ekonomi makin membaik dengan doa dan juga pertolongan kerjasama dalam masyarakat. Kami berdoa Tuhan untuk Jemaat GKI Pulau Mas dan Badan Harapan kita,
bagi jemaat yang sakit dan dalam proses pemulihan. Tuhan hadir untuk menyapa, menguatkan mereka, sehingga mereka merasakan zaman Tuhan yang menghibur dan membuat mereka tenang, sehingga mereka semakin kuat, dipulihkan melalui makanan, minuman, obat-obatan diberikan oleh dokter atau tindakan yang diberikan untuk pemulihan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak yang belajar dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, biarlah mereka bertanggung jawab di dalam tugas belajar mereka dan berhasil ya Tuhan, dan semakin percaya kepada Allah. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk pergumulan setiap orang yang mencari teman hidup, yang cari pekerjaan, usaha-usaha bisnis yang dilakukan, bekerja di kantor, semuanya Tuhan tolong agar boleh berhasil ya Tuhan. Bagi mereka yang terkena dampak ekonomi pandemik ini juga Tuhan tolong kuatkan mereka menghadapi masalah yang mereka hadapi, sehingga ekonomi mereka juga makin diperbaiki. Berikan jalan bagi mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan agar setiap anggota majelis jemaat dan badan pelayanan tetap diberikan komitmen dalam melayani, dikuatkan, dimampukan dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk merangkul, untuk menguatkan, untuk menghibur anggota jemaat, agar persekutuan tetap merasakan kekuatan melalui persekutuan yang baik ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan dalam Yesus yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat sekalian, pada saat ini kita akan memberikan dan mengumpulkan persembahan syukur kita. Ayat Alkitab yang mendasari persembahan ini diambil dari Ibrani pasal 12 ayat 8. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Mari kita bersama-sama nyanyikan Kidung Jemaat 292 ayat 1 dan 2, tabu gendang dan apa yang seterusnya. Tabu gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkatnya riang gembira bermazmur. Ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya. Terpuji namanya. Dijemput jemaat bangkit berdiri, kita akan membawa persembahan syukur kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami di dalam Kristus Yesus, kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan
dapat dipergunakan oleh gerejamu menjadi alat untuk menghadirkan kerajaan-Mu di dunia ini. Berikanlah hikmat Roh Kudus untuk menolong pelayan dalam menggunakan persembahan ini. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Percayalah kepada dekapan tangan penyertaan Allah di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama mengikut Tuhan di dalam perjalanan kehidupan ini. Perjalanan yang tentu tidaklah mudah untuk kita lalui. Tetapi kita mempunyai Tuhan yang membimbing diri kita untuk melalui jalan ini. Kidung Jemaat 370, ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berakhir sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing dengan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.